Iya, kemarin saya mendapat sebuah notifikasi dari akun Facebook saya, dan ketika mencoba melihat ternyata itu komentar daripada Ibu Novirina Solihin yang memberikan sebuah link YouTube miliknya dia di dalam kolom komentar tersebut yang menanggapi Dr. Deking Gadas yang mengklasifikasi posisinya sebagai seorang Wanes. Kemudian dalam videonya itu saya melihat Ibu Novirina Solihin membantah hal tersebut. Nah, tapi pertanyaan sekarang, apakah memang Ibu Solihin itu seorang Wanes? Kalau saya mengecek di video-videonya, termasuk apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gracia Pelo, Ibu Novirina ini memang pernah terlibat aktif dalam sebuah grup debat ya. Dan dari pernyataan-pernyataan di sana terlihat bahwa dia memang Wanes. Apalagi ada bukti-bukti kutipan video daripada Ibu Solihin yang memang menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jelas sekali ada di video-videonya dia. Juga dia mengatakan bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya. Nah, ini semua jelas adalah paham Wanes, dan Novirina Solihin ada di posisi tersebut. Nah, memang ada bantahan dari dia, tapi orang-orang sudah tahu ya bahwa kelompok ini ya, para pengikut Pak Suhento Liau, jadi Ibu Novirina Solihin ini adalah salah seorang murid daripada Dr. Suhento Liau. Orang-orang sudah tahu bahwa kelompok ini memang tipikalnya seperti itu ya. Ketika melakukan sesuatu dan sudah tertangkap basah, mereka mendadak mengatakan, oh itu bukan saya, itu bukan tulisan saya, itu postingan orang lain, bukan saya mengatakan demikian. Nah, tiba-tiba mendadak mereka mengelak daripada apa yang sudah mereka lakukan. Nah, itulah tabiat mereka, orang-orang di sana pada itu. Dan saya memberikan contoh, misalnya Pak Suhento Liau sendiri, dia pernah membuat sebuah meme dan menantang gereja ya, manapun termasuk pengkhotbah atau teolog yang bersedia berdebat atau bertanya jawab dengan dia. Nah, ini disampaikan sendiri oleh Pak Suhento Liau di dalam akun Facebooknya sendiri. Nah, lalu pada tanggal 26 Desember, saya menghubungi beliau untuk memberitahu bahwa Dr. Deking Gadas siap maju untuk berdiskusi dengannya. Saya harus membuat video ini sekali lagi untuk mengingatkan Dr. Suhento Liau agar konsisten dengan tantangannya sendiri. Beliau sendiri yang petantang petenteng menantang para doktor teologi untuk berdebat. Asasi meresponsi tantangan itu, meminta saya untuk berdebat dengan beliau. Oh, saya sangat bersedia, bahkan antusias menanti terjadinya perdebatan. Nah, mulanya dia tidak menolak, saudara. Dia tidak menolak usulan saya tersebut, dan beralasan pada bulan Januari dia ada urusan ke Bandung, dan termasuk dia mau ke Kalimantan Barat. Nah, saya mengatakan tidak masalah. Lalu membuat usulan kepada beliau bagaimana jika diskusi dilakukan pada bulan Februari. Lalu tanggal 29 Desember saya kembali menanyakan tanggal berapa di bulan Februari Pak Suhento Liau itu siap untuk berdebat. Nah, dia masih belum menolak pada waktu itu ya. Kemudian tanggal 30 Desember dia mengatakan tunggu jadwalnya keluar dan ambil dari tanggal yang kosong. Jadi pada waktu nanti jadwalnya keluar baru kita ambil salah satu tanggal di sana yang kosong. Ya. Nah, jadi dia belum menolak di sana ya. Tapi pada tanggal 8 Januari mendadak Pak Suhento Liau ini mengatakan, oh saya tidak pernah berkata mau debat dengan orang lain, melainkan hanya menantang doktor dari Reform. Ya, saya mengatakan, oh Pak Deking Gadas itu doktor Reform. Dia berasaskan teologi Reform. Dia seorang S3, bahkan ketua STT yang terakreditasi. Berbeda dengan Pak Suhento Liau yang STT-nya tidak diakreditasi. Jadi kalau melihat dari sisi institusi sekolah teologi itu posisi Pak Deking Gadas di atas daripada Pak Suhento Liau. Dan Pak Deking Gadas adalah seorang Reform. Jelas sekali. Karena Pak Deddy Wijaya pernah membuat sebuah acara diskusi tentang keselamatan, 4 pandangan kalau tidak salah itu antara Pak Deking Gadas, Pak Weli Panen Solang, Pak Bang
Eli Tambunan, termasuk juga dengan Pak Stephen Liao, anak daripada Dr. Suyanto Liao sendiri. Dan di sana Deddy Wijaya mencantumkan dalam flyer atau posternya, mencantumkan bahwa Deki Gadas itu adalah seorang Calvinis. Jadi jelas dia adalah seorang reform. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Pak Suyanto Liao kemudian mengemukakan berbagai macam alasan untuk menyangkali kesepakatan awal yang sudah kami sepakati dengan dia. Ya, dia terus mempertanyakan tradisi teologinya Pak Deki, asal gerejanya, bahkan ikut menyebarluaskan berita hoax tentang Dr. Deki. Ya, jadi itu sengaja memang dia lakukan agar dia tidak bisa hadir dalam perdebatan tersebut. Dia berusaha untuk menghindari, mungkin karena dia sudah mengecek ya bagaimana kemampuan Dr. Deki Gadas, kualitasnya, argumentasinya dalam YouTube-nya dan sebagainya, sehingga mungkin dia merasa merasa gentar menghadapi Pak Deki, lalu memunculkan berbagai macam alasan untuk menghindari perdebatan. Padahal awalnya itu sudah disepakati antara saya dengan dia. Nah, makanya kita tidak perlu heran jika Ibu Novirina Solihin menyangkal ya, apa yang sudah dia katakan atau dia nyatakan sebelumnya. Dan ini memang sama dengan gurunya, Bapak Suyanto Liao. Ya. Nah, kalau ada orang yang mau mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini dusta, termasuk Pak Suyanto Liao mungkin mengatakan saya dusta, saya bisa menunjukkan bukti percakapan saya dengan Pak Suyanto Liao di Messenger. Semuanya terarsip kepada saya ya.